Bab 533, Tuan Muda Ketiga yang Jahat. Dedi, ini sangat membosankan. Bicaralah dengan Dea. Ujar Dea mengomel dalam pangkuannya. Momi tidak berbicara, Dedi tidak berbicara dan paman yang aneh tidak berbicara. Dea, ini rumah momimu. Apakah Dea mau tinggal di rumah ini bersama Momi? Tanya Vito menggendong Dea duduk di pangkuannya. Tidak mau. Dedi bilang Momi akan tinggal bersama Dea di kastil besar dan juga membeli gaun yang indah untuk Momi. Ujar Dea menolak tanpa pikir panjang. Tetapi momimu tidak ingin tinggal di kastil Dedi. Ujar Vito mendesah seperti Dea. Vito yang mengatur tempat tinggal untuknya ditolak mentah-mentah oleh Albert. Jika tempat yang dia atur hari ini bukan tempat tinggal dia sebelumnya, mungkin dia akan pindah setelah menemukan tempat baru. Ingin dia kembali ke rumah Okto tinggal bersama dirinya? Tampaknya itu tidak mungkin jika dilihat dari situasi saat ini. Lagi pula di antara dia dan Vito sudah memiliki Dea dan masih ada banyak waktu. Dia juga mampu membeli semuanya. Momi ikutlah bersama Dea tinggal di kastil besar Dedi, ujar Dea sambil berlari menghampiri Albert. Tidak, Albert menolak dengan tegas. Ayolah. Dea menarik lengannya dengan manja. Dea, apakah kamu tidak ingin tinggal bersama Momi? Tanya Albert dengan serius. Dea terkejut dengan suaranya yang terlalu serius dan dingin hingga tidak bisa berkata-kata. Jangan memasang wajah serius seperti itu, menakuti Dea saja. Vito memeluk putrinya dan berkata dengan lembut, Dea, kamu dan Momi tinggal di sini. Nanti setelah Momi bekerja baru tinggal di tempat Dedi, oke? Apakah Dedi tinggal di sini? Tanya Dea sedikit kecewa. Kastil besar Dedi sangat menyenangkan. Ada banyak bunga dan dapat memetik buah-buahan, bahkan ada banyak kuda dan makanan. Setiap hari bisa memakai rok baru dan bisa melihat Kak Reski. Dea ingin Mominya pergi ke kastil Dedi. Jika begitu Dea tanyakan ke Momi apakah mengizinkan Dedi tinggal di sini. Ujar Vito menatap seseorang. Momi, bolehkah Dedi tinggal di sini? Tanya Dea penuh harap. Jangan bicara dengan Momi. Momi mau melihat sesuatu. Ujar Albert mencari alasan untuk menyuruh putrinya pergi. Pipi Dea memerah. Karena dulu ketika Mominya sedang bekerja tidak mengizinkan dia berbicara. Jadi sekarang dia mengira Mominya sedang bekerja. Jadi hanya bisa mengerucutkan bibir pinknya dan berhenti berbicara. Setelah selesai memeriksa, Albert memberitahu pengacara Charles tidak ada masalah dengan sertifikat ini. Albert berterima kasih padanya di dalam hati. Terlepas dari Dedi, Dea telah menyimpan barang-barang ini selama lebih dari 4 tahun. Setelah pengacara Charles meminta dia menyimpan dokumen dan sertifikat itu, pengacara Charles mengeluarkan dokumen lain dari dalam tas. Saraf Albert menegang. Dia tidak dapat menebak apa yang akan pengacara Charles katakan selanjutnya dan sangat takut pengacara Charles akan membicarakan sesuatu tentang Dea. Nona Albert, ini adalah kartu bank yang kamu berikan kepada Tuan Tama 4 tahun yang lalu. Uang di dalam kartu ini tidak berkurang sepeser pun dan sandinya juga tidak berubah. Beberapa tahun ini pimpinan menggunakan uang yang ada di dalam untuk investasi. Jika kamu memiliki waktu, periksalah nominal rekening ini. Ujar pengacara Charles mengeluarkan dokumen dan menyerahkan 3 atau 4 kartu bank. Vito, Albert menoleh menatap pria yang membujuk putrinya. Uang ini aku serahkan kepada Tama sebagai uang ganti rugi. Kenapa masih ada? Jangan bilang kamu membantuku membayar ganti rugi. Albert tidak merasa tidak senang, hanya saja sedikit panik. Kala itu kamu menghilang dan meninggalkan banyak kekacauan. Aku tidak akan membantumu membayar uang ganti rugi dan tidak akan membiarkan Tama membantumu menangani kekacauan ini. Kekacauan ini menunggu kamu bereskan sendiri, ujar Vito dengan nada elegan dan sedikit kesal sambil meliriknya dengan tatapan yang dalam. Aku hanya mengakuisisi perusahaan manajemenmu saja. Aku katakan kamu tidak melanggar kontrak dan tidak perlu membayar ganti rugi. Tetapi sekarang kamu adalah artis di bawah naungan perusahaan entertainment aku.
Setelah situasimu stabil, kembalilah untuk bekerja. Buset. Artis di bawah naungan perusahaannya, apakah karena memiliki uang sudah bisa menindas orang? Albert kesal dengan ucapannya. Tidak, aku sudah pensiun dan tidak ingin terlibat dalam industri entertainment lagi. Albert menolak tanpa ampun. Sudah memikirkannya? Vito tidak marah mendengar jawabannya, malah sangat percaya diri seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Iya, jawab Albert dengan tegas. Jika kamu benar tidak berencana untuk bekerja dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan industri hiburan, maka kamu bukan karyawan perusahaanku, dan ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Ujar Vito dengan tenang. Aku tahu kamu tidak ingin berhutang budi atau berhutang apapun padaku. Mumpung pengacara Charles ada di sini hari ini, mari kita bicarakan masalah ganti rugi. Boleh, ujar Albert mengangguk. Albert sedikit terkejut kenapa pria ini tiba-tiba berubah menjadi mudah diajak bicara. Nona Albert, ini semua properti yang kamu miliki saat ini. Pengacara Charles mendorong kacamata di pangkal hidungnya dan menunjukkan nominal di sertifikasi properti. Albert ingat dengan jelas berapa banyak uang yang dia miliki saat itu. Tetapi dia terkejut ketika melihat nominal yang ada pada sertifikat properti. Seperti yang dikatakan pengacara Charles, Vito menggunakan uang itu untuk investasi. Sampai hari ini jumlahnya hampir 10 kali lipat. Lalu, tanya dia, sejak Vito menginjakkan kaki di KRC International, pengacara Charles telah mengikutinya melakukan berbagai hal dan dia bisa membaca isi hati bosnya. Pimpinan baru saja memberitahu Nona Albert, dia telah melakukan beberapa investasi untuk kamu dalam beberapa tahun terakhir. Jika ingin dibagi dengan jelas, maka uang hasil investasi pimpinan akan dibagi secara merata dengan Nona Albert. Aku terima ini, ujar Albert setuju tanpa berpikir. Daripada berutang sesuatu pada Vito, lebih baik menghitung dengan jelas sekarang. Dengan begitu Albert akan merasa lebih nyaman. Lalu aku akan menghitung berapa banyak sisa uang Nona Albert setelah dibagi rata. Ujar pengacara Charles sangat tenang. Dikurangi setengah dari uang yang diinvestasikan Vito, kemudian ditambah uang yang dia serahkan kepada Tama. Setelah pengacara Charles menghitung untuknya dan melihat Albert tidak ada pertanyaan, dia mulai menghitung uang ganti rugi yang harus Albert bayar. Ketika pengacara Charles selesai menghitung uang ganti rugi, Albert tiba-tiba menyadari dia menjadi wanita miskin dari seorang wanita kaya dengan aset miliaran. Dari uang miliaran setelah dikurangi hanya tersisa puluhan juta. Perbedaan ini sangat besar. Albert ingin meminta seseorang memberinya beberapa pil untuk menenangkan hatinya. Bab 534, Tuan Muda Ketiga yang Jahat. Bagian-bagian, pengacara Charles. Matematika ku tidak bagus, kamu jangan menipuku. Ujar Albert tersenyum kaku dan merasakan darah menetes dari hatinya. Nona Albert, kalau kamu ragu dengan perhitungan uang ganti rugi aku, kamu bisa mencari pengacara senior untuk menghitungnya. Atau menunggu Nona Albert mengundang pengacara, baru membahasnya juga tidak masalah. Apalagi ini masalah penting dan melibatkan uang sebanyak ini, ujar pengacara Charles tidak marah dengan pertanyaannya. Mungkin karena terlahir sebagai anak yatim piatu, Albert sangat mata duitan. Ketika mendengar pengacara Charles mengatakan, uang sebanyak ini, Albert sangat ingin meraung. Bisakah tidak mengungkit uang itu lagi? Hatinya sudah meneteskan darah. Tim pengacara KRC International adalah pengacara dengan kualitas terbaik di negara R. Melihat wajah percaya diri pengacara Charles, Albert sadar pengacara yang dia cari tidak memiliki kesempatan untuk menang. Lebih baik jangan menghamburkan uang itu. Lagi pula Albert ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Tidak perlu. Bayar saja sesuai perhitungan pengacara Charles. Ujar Albert lemah sambil melambaikan tangannya. Albert menghibur dirinya dengan optimis. Bagaimanapun, pengacara Charles masih memiliki hati nurani, setidaknya menyisakan puluhan juta untuknya. Masalah ganti rugi akhirnya terselesaikan. Dan yang terakhir mari kita bicara tentang hak asuh Dea,
ujar pengacara Charles dengan tenang mengeluarkan perjanjian dari tas kerjanya. Vito, kamu pernah bilang tidak akan merebut Dea dariku, ujar Albert segera bangkit dari sofa, duduk dan dengarkan pengacara Charles. Ujar Vito meraih pergelangan tangannya dan menyuruhnya duduk. Mama sangat galak. Dea yang tidak tahu apa-apa ketakutan dan meringkuk dalam pelukan Vito. Pengacara Charles yang selalu serius terkekeh dengan tindakan Dea. Melihat Albert akhirnya duduk dengan tenang, pengacara Charles berdeham dan menunjukkan sikap profesional. Begini, Presdir tidak memiliki niat merebut hak asuh Dea dengan Nona Albert. Perjanjian ini adalah perjanjian penyerahan hak asuh. Silakan Nona Albert baca dengan seksama. Jika tidak ada masalah silakan tanda tangan dan hak asuh Dea akan sepenuhnya jatuh ke tangan kamu. Albert terkejut menatap Vito, melihat Vito bermain bisik-bisikan dengan Dea. Bengong apa, kalau sudah baca segera tanda tangan. Hak asuh Dea akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu, desak Vito tersenyum. Vito melirik Albert lalu menarik pandangannya dan terus bermain dengan Dea. Apakah benar kamu tidak menginginkan hak asuh Dea? Tanya Albert dengan perasaan kacau. Tidak baikkah? Kalau aku benar ingin merebut darimu dan kamu tidak bisa mempertahankannya pasti akan menangis. Ujar Vito tertawa sangat arogan sambil menundukkan kepalanya dengan nada menggoda. Kalau Dedi membawa Dea pulang ke kastil. Mama, kamu pasti menangis dan jelek sekali, kan? Iya. Mama sangat jelek kalau menangis. Senyum indah Dea membuat orang tidak bisa mengalihkan tatapan. Dea, jangan mencontoh ucapannya, ujar Albert tidak menyangka putrinya akan mengikuti Vito mengolok-olok dirinya. Mama sangat galak membuat Dedi takut, ujar Vito tertawa lebih lancang dan meniru gaya bicara Dea. Kacamata pengacara Charles hampir pecah karena terkejut melihat Vito bersikap seperti anak kecil. Apakah ini Presdir yang dicap berdarah dingin dan kejam di dunia bisnis bahkan disebut setan oleh para pebisnis? Tampaknya metode dan gayanya sedikit berbeda. Albert melototi mereka lalu dengan serius membaca perjanjian hak asuh Dea. Setiap kata dan tanda baca pada perjanjian Albert baca dengan sangat hati-hati bahkan nomor halaman pun tidak diabaikan. Yang paling penting dari perjanjian ini adalah isinya. Jika Vito merebut hak asuh Dea dengannya, maka seluruh properti atas nama Vito termasuk semua saham yang dimilikinya di KRC International akan diberikan kepada Albert sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan. Dan Albert harus mengakui bahwa Vito adalah ayah kandung Dea. Jika tidak mengakuinya, dia akan melakukan tes DNA. Dan sebagai ayah Dea, Albert tidak boleh menolak dan harus setuju tanpa syarat ketika dia ingin melihat Dea. Jika ada sesuatu yang tidak wajar dengan Dea, Albert harus segera memberitahunya. Jika Vito ingin membawa Dea tinggal selama beberapa hari di kediaman keluarga Okto, dia akan meminta persetujuan Albert, dan jika Albert setuju, Vito akan membawa Dea ke kediaman keluarga Okto. Albert harus tinggal di Leicester dan tidak boleh membawa Dea pergi. Jika ingin pindah harus memberitahu alamatnya, begitu Albert memiliki niat membawa Dea pergi dari Leicester. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hak asuh Dea. Setelah membacanya beberapa kali, Albert dengan sungguh-sungguh menandatangani namanya di perjanjian, mencap sidik jarinya dan menyerahkan perjanjian itu kepada Vito untuk ditandatangani dan dikep sidik jari. Ketika semuanya sudah beres, Albert mengantar pengacara Charles pergi. Terima kasih untuk semua ini, ujar Albert menatap pria yang duduk di sofa. Kalau benar ingin berterima kasih padaku cukup memasakkan aku makanan, bagaimana? Tanya Vito tersenyum. Boleh. Albert menyetujui setelah terdiam beberapa detik. Oke, sepakat. Ya, jawaban Albert sesuai dengan harapannya. Albert melihat jam, sudah malam. Ini perintah pengusiran tamu. Iya, sudah malam, ujar Vito duduk di sofa sambil memeluk Dea seolah tidak berencana untuk pergi. Melihat Vito pura-pura bodoh, Albert langsung ke inti permasalahan. Bukankah kamu juga harus pulang?
Kamu tidak berencana bekerja di industri hiburan. Lalu apa rencanamu? Tanya Vito dengan santai. Aku punya rencanaku sendiri. Jawab Albert. Ekspresi Vito menjadi serius. Kamu adalah Mama Dea. Jelas-jelas kamu bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Dea. Kenapa menolaknya? Vito memulai pembicaraan dari Dea dan berkata, wanita harus kaya. Aku harap setiap kali kamu belanja dengan Dea, kamu bisa membeli pakaian yang disukai Dea, dan bukan hanya membeli 1 atau 2 pakaian yang dia sukai setiap kali belanja. Aku tidak akan memaksamu kembali ke industri hiburan. Tetapi kamu harus mempertimbangkan dengan serius. Jika kamu ingin kembali, aku akan memindahkan Tama menjadi manajermu. Kata-katanya membuat wajah Albert berubah kusam. Tadi Albert hanya ingin sesegera mungkin putus hubungan dengannya. Sekalipun uang itu dibayarkan sebagai ganti rugi, dia hanya sedih untuk sesaat, dan tidak memikirkan masa depan putrinya. Dia terlalu egois. Tentu saja, dia ingin memberikan Dea kehidupan yang layak dan tentu saja ingin membelikan semua barang yang disukai Dea. Tidak membiarkan Dea melihat barang-barang yang dia sukai, kemudian kecewa karena tidak bisa membelinya.